Shalom warga kerajaan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membagikan firman Tuhan kali ini, mari kita bawa dalam doa dulu untuk penguatan dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Bapa kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan agar firman ini menjadi kekuatan untuk kami mengarungi tahun baru, tahun 2026 ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar pedoman bagi kami hidup generasi muda Kristen untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, tidak mengikuti lingkungan pergaulan yang negatif, yang tidak benar Tuhan, tetapi makin hari makin hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Di episode 6 podcast ini judulnya Amanat Agung ya. Jadi kita akan mempelajari amanat agung dari perspektif yang lain. Ayat bacaannya ada di Matius 28 ayat 17 sampai 20. Kita baca dulu. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di ayat 17 ini dikatakan ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yang aku dapati di sini adalah di sini kita belajar bahwa ada dua tipe orang Kristen, yaitu tipe yang pertama, tipe yang yakin dan percaya, karena sesuai di ayat tersebut ada kata-kata ketika melihat Yesus mereka langsung menyembahnya tanpa berpikir panjang karena percaya. Dan di ayat itu juga dikatakan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ya, ini tipe yang kedua, yaitu tipe ragu-ragu, tipe orang Kristen yang ragu-ragu, tidak percaya. Ragu-ragu itu artinya tidak percaya, walaupun melihat pun mereka tetap memilih untuk tidak percaya, seperti itu ya. Jadi di ayat 17 ini kita harus memastikan kalau kita itu tipe yang mana gitu loh, tipe yang pertama atau tipe yang kedua. Tapi aku yakin kita belajar untuk menjadi tipe yang pertama, tipe orang Kristen yang yakin dan percaya dan menyembah Yesus dan percaya dengan Yesus. Itulah yang terutama. Oke. Kemudian kita bergerak ke ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, di sini yang aku dapati adalah Yesus memiliki segala kuasa atau seluruhnya, atau kuasa seluruhnya di surga dan di bumi. Yesus punya kuasa untuk menolong kita, karena kuasa tersebut telah diberikan atau dianugerahkan Allah kepada Yesus. Jadi di sini kita tahu dan yakin Yesus memiliki segala kuasa, karena di ayat tersebut jelas dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi di sini yang dikatakan segala kuasa itu berarti semuanya, berarti dia ini, Yesus ini maha kuasa jadinya ya. Jadi karena memiliki segala kuasa, tidak ada batasan-batasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Itu namanya segala kuasa. Jadi
Yesus punya kuasa untuk menolong kita karena Dia yang memiliki segala kuasa, karena diberikan atau dianugerahkan Allah kepada Yesus. Jadi yang aku tangkap seperti itu ya. Jadi kita harus yakin dulu dengan ayat ini, karena di ayat ini memang dikatakan Yesus memiliki segala kuasa seluruhnya atau seluruh kuasa. Kuasa seluruhnya itu dimiliki oleh Yesus, karena ada kata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi ada kuasa di sorga dan di bumi pun Yesus sanggup melakukan sesuatu. Kemudian kita bergerak ke ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat 19 yang aku dapati, karena itu dijelaskan sebagai Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong kita. Jangan ragu untuk pergi dan memuridkan semua bangsa dan meresmikan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini ini membaptis artinya meresmikan mereka jadi warga kerajaan surga. Ya. Jadi ayat ini meminta kita untuk jangan ragu dan memuridkan banyak bangsa, semua bangsa, dan meresmikan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tadi sudah saya jelaskan, membaptis itu sama dengan meresmikan mereka jadi warga kerajaan surga. Seperti itu. Jadi kita nggak sedang mengajak orang untuk pindah agama, tapi kita mengajak orang untuk menjadi warga kerajaan surga secara resmi. Seperti itu ya. Kemudian kita bergerak ke ayat berikutnya, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat 20 ini penjelasannya yang aku dapati adalah mengajar para murid melakukan firman Tuhan. Tuhan itu setia, tidak setengah-setengah dalam menolong kita. Ada kepastian, Dia menyertai kita sampai akhir zaman atau sampai finish. Pertanyaanku, Tuhan mana yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai finish? Hanya Tuhan Yesus yang melakukan itu. Jadi di sini kata-kata senantiasa itu artinya selalu atau pasti atau tidak melanggar janji. Orang Kristen harus berubah menjadi lebih baik lagi karena firman Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk menolong kita berubah. Yakin dan percayalah pada firman Tuhan. Yakin dan percayalah pada kuasa Tuhan Yesus untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sesuai dengan apa yang aku doakan di awal tadi, kalau kita generasi muda, terutama generasi muda Kristen, harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Tidak ikut arus duniawi yang menyesatkan, tapi semakin berpegang pada firman Tuhan yang menguatkan kita dari hari ke hari. Itulah yang jadi kekuatan kita setiap hari dalam menghadapi hari demi hari. Jadilah percaya dan sembahlah Tuhan karena kepercayaanmu.
Jadi di ayat ini kita harus percaya dan sembahlah Tuhan karena rasa percayamu kepada Tuhan. Sembahlah Dia yang memang layak sekali untuk disembah, karena Dialah Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja. Oke. Di ayat yang terakhir kita ada ayat penutup Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi di sini segala perkara artinya semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu artinya setiap kita menghadapi perkara, menghadapi hari, kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan, perkara apapun, selalu melibatkan Dia, Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Dia punya kuasa seperti yang tadi aku ceritakan di awal, dan Dia mampu memberikan juga kekuatan itu kepada kita untuk kita menghadapi perkara, untuk kita menghadapi hari-hari kita ke depannya. Jadi kita akan menghadapi tahun 2026 dengan semakin lekat dengan kebenaran firman Tuhan ini, semakin untuk tidak menghidupi pergaulan duniawi yang menyesatkan, yang gak benar, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita akan semakin menjauhi, semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin kuat di dalam kuasanya juga. Ya, oke. Kira-kira apalagi ya yang harus dibahas? Apalagi yang harus dibahas? Ya oke, segitu dulu firman Tuhan dari saya. Firman Tuhan ini singkat tapi bisa menguatkan iman kita ke depannya dan kuat untuk menyambut tahun 2026 yang sisa beberapa hari lagi ini saja. Oke, sekian dulu dari saya. Tuhan memberkati. Dan di akhir video nanti saya akan sematkan satu video pujian yang indah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, warga kerajaan sorga. Amin. Bye. God bless you. Every knee will bow, every tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue
tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Jesus Christ crucified, bled and died to save our lives. River of boundless love, faithful one to you we run, faithful one to you. Every knee bow, every tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Son of man, great I am, healing powers in your hands. Risen one, it is done. Sin and death are overcome. Sin and death. You're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks. You're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks. Jesus, every knee bow, every tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue confess, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow.